Ya, informasi terkait dengan tim-tim U20 yang menjadi satu grup dengan timnas U16 ini kan sangat terbatas di kita ya. Ya. Ya, termasuk Ukraina lah. Tapi menurut saya yakin bahwa Ukraina di level seniornya juga termasuk salah satu tim yang cukup disegani di Eropa ya. Mereka tentu punya youth development yang bagus, punya kompetisi usia muda yang berkualitas, punya pemain-pemain muda yang berbakat juga. Nah, ini yang paling penting adalah sebenarnya yang paling penting yang harus diperlihatkan oleh timnas U20 itu bagaimana cara mereka bermain, bagaimana cara mereka merespon ketika tim Ukraina ini menyerang, kemudian bagaimana mereka merespon ketika mereka mencoba membongkar pertahanan Ukraina. Ini yang kita tunggu sekarang ini. Apakah timnas U20 kita ini bermain sama dengan timnas U23 atau timnas senior, atau apakah kita akan bermain dengan filosofi sepak bola Indonesia, Villanesia, yang kita sudah punya dan sudah kita sosialisasikan juga. Ya. Ini yang ditunggu sebenarnya gitu, oleh masyarakat sepak bola, terutama pelatih-pelatih yang terlibat di sepak bola usia muda di Indonesia ini. Ya. Baik, kita tahu saat ini sepak bola kita begitu disorot, begitu dilihat, dan semangat baru lagi dalam sepak bola kita. Tapi Anda melihatnya bagaimana untuk melihat persepak bolaan secara Indonesia saat ini? Coach melihat bahwa munculnya pemain-pemain yang luar biasa, kita lihat permainannya dan juga fisiknya yang semakin berubah. Anda melihatnya seperti apa, Coach? Ada perubahan dari mana hingga akhirnya ini bisa membuat sejarah baru juga di dunia persepak bolaan? Ya, sampai sejauh ini yang penampilan terakhir yang kita lihat adalah penampilan timnas U23 kita ya, yang ketika mereka kemarin di Piala Asia itu mereka lolos sampai ke babak semifinal. Kemudian 3 pertandingan terakhir mereka kalah sehingga tidak gagal untuk tampil di Olimpiade ya. Nah, ini ada catatan-catatan yang memang harus kita cermati dengan bijak ya. Ada hal positif yang mereka perlihatkan, tapi konsistensi ini kan tidak terlihat, belum terlihat sepenuhnya ya. Ketika mereka main bagus pada saat lawan Yordania, tapi setelah itu mereka jadi tidak berdaya sama sekali ketika menghadapi Uzbekistan ya. Kemudian kalah juga lawan Irak, dan terakhir mereka kalah juga lawan Guinea. Nah, ini konsistensi ini yang masih belum terlihat gitu. Itu di U23. Kalau di senior kita masih menunggu nanti penampilan mereka di babak prakualifikasi Piala Dunia ya. Nah, sekarang yang terdekat berarti kita hanya ingin melihat juga timnas U20 ini seperti apa penampilannya. Jadi kalau kita bicara roadmap sepak bola suatu negara ya, kalau saya penting untuk seluruh level timnas itu harus terintegrasi, terintegrasi penampilannya, termasuk formasinya, cara mainnya, game plan-nya, mulai dari timnas U16 sampai ke timnas senior. Itu yang kita bisa lihat bagaimana Vietnam begitu perkasanya ya ketika zaman Pak Heng Seo. Ya, timnas U16 yang berkali-kali kami hadapi ketika saya menjadi pelatih timnas U16, begitu juga dengan timnas U19, itu mereka mainnya ya sama. Timnas U16 Vietnam itu sama mainnya dengan timnas seniornya, formasinya sama, gaya mainnya sama, karakternya sama. Nah, kita sekarang sudah sampai ke arah sana nggak? Gitu. Oke. Itu kan yang kita perlukan. Kemudian yang kedua, kita sudah punya buku panduan itu untuk filosofi sepak bola Villanesia ya. Ya, saya kira Coach Indra tahu lah itu. Ya. Nah, sekarang implementasinya di grassroots ini, di youth development ini sampai sejauh mana gitu. Ya. Jangan filosofi Villanesianya ada, disusun dulu, membuang waktu, tenaga dan pikiran semua pelatih-pelatih, bahkan melibatkan Luis Milla juga, tapi tidak terlihat sama sekali di
di penampilan timnas kelompok umur ini ketika mereka bermain di beberapa Oke, pertandingan ya. baik, Ya, baik. ini yang soal integrasi ini yang paling penting. Oke. Jangan jalan sendiri. Timnas U16 main 4-4-2, Baik, baik. timnas U20 main 3-5-2, timnas 2 ya. Oke. Berarti ada yang salah di dalam konsep pembinaan sepak bola usia muda kita.